Pada beberapa saat sebelumnya, Magic Spell Art tingkat ke-7 penciptaan surga dan bumi adalah jurus mematikan yang dimiliki oleh Joshua, yang mana makhluk atau benda apapun yang menyentuh aura Joshua tersebut akan seketika pecah menjadi sebuah partikel-partikel yang kecil dan kemudian menyatu kembali lagi dengan kehendak Joshua. Yang mana jika Joshua membuat proses pembentukan kembali tersebut terlewati, maka benda apapun akan hancur pada tingkatan atom. Di sini Lucifer yang tidak dapat melakukan apapun dalam menghadapi kematiannya. Dengan cara dimusnahkan oleh Joshua, dirinya tidak ingin mengalami kematiannya kembali, seperti saat dirinya masih kecil. Menimbulkan naluri bertahan hidup dan secara paksa mengakui kalau yang ada di dalam dirinya merupakan malaikat yang diusir, yaitu Azazel. Dengan menerima nama Azazel, di sini Kaisar Lucifer mengatakan kalau dirinya tidak ingin mati, meminta Azazel untuk memberikannya kekuatan. Yang mana dengan diakuinya Azazel sebagai demon kontrak yang selama ini ada di dalam dirinya dan bukannya Lucifer, membuat Azazel kini bangkit kembali dan menyatu dengan Kaisar Lucifer, membentuk sosok awakening kedua dari demonic power dan mewujudkan sosok yang menyerupai seorang demon. Kini sebuah variabel yang tidak Joshua perhitungkan kini mulai terpicu, yang mana Joshua tidak tahu tentang Azazel di kehidupan sebelumnya. Di sini melihat Lord Joshua terluka akibat Azazel, membuat Icarus kini menyuruh semua pasukan untuk melindungi Hero King. Yang mana mengetahui hal itu membuat Azazel kini menjadi sangat marah dan langsung melancarkan serangan tersebut terhadap Icarus. Namun tepat pada saat itu, Mageseta kini langsung muncul dengan sigap langsung melafalkan mantra bariernya untuk melindungi Icarus. Yang mana tebasan dari Azazel kini mulai menyerang dan semakin tidak dapat ditahan oleh Mageseta, yang mana langsung membuat bariernya hancur dan serangan yang ditujukan pada Icarus tersebut kini malah melukai Mageseta. Yang mana tepat pada saat itu terjadi sebuah ledakan yang sangat besar. Sementara Icarus kini terpental ke belakang dan berhasil ditangkap oleh Iselin yang tepat berada pada saat itu. Di sini Mageseta yang terluka berpikir kalau kekuatan dari satu ayunan pedang yang dikeluarkan Azazel sangatlah kuat, yang bahkan dapat membunuh siapapun dalam sekejap. Membuatnya bertanya kenapa dia membiarkan kita hidup. Namun kini Azazel berkata, tunggulah sebentar lagi, ketika aku mengalahkan Hero King maka itulah akhir dari kalian. Mendengar perkataan Azazel tersebut, membuat Joshua berkata kalau aku ragu situasinya tidak akan berjalan seperti yang kau harapkan. Yang mana membuat Azazel bertanya, bahkan dengan semua kekuatan ini apa kau mampu untuk menang? Membalas persoalan tersebut, Joshua menjawab kalau begitulah seharusnya. Tapi Azazel beranggapan kalau Joshua hanyalah menggertak saja. Terlebih lagi saat ini Joshua sudah berada pada batasannya. Mengetahui kalau Azazel bisa melihat kondisinya, membuat Joshua menjadi terkejut. Berpikir kalau Azazel tahu luka yang saat ini dirinya derita di alam demonik selama lebih dari 1 abad dan masih belum pulih sampai saat ini. Yang mana membuat Joshua berpikir jika terus berlangsung maka tubuhku akan mencapai batasnya. Dan satu-satunya cara untuk menang adalah dengan membangunkan Azazel yang saat ini tertidur di dalam tubuh Kaisar Lucifer. Sosok Azazel yang asli yang ingin menjadi seperti Lucifer. Di sini Joshua langsung mengaliri tombak Lugia dengan kekuatan dari kekuatan Genesis yang dirinya miliki. Berharap dengan kekuatan tersebut dirinya dapat bertahan dan membangunkan Azazel yang sebenarnya. Bersiap untuk mengalahkan Kaisar Lucifer, mengatakan kenapa kau tidak periksa sendiri apakah yang kukatakan itu hanyalah sebuah gertakan atau bukan. Kini terjadi pertarungan kembali antara Joshua dengan Kaisar Lucifer yang kini menjadi Azazel. Terus menerus dilancarkan oleh keduanya. Melihat kalau serangan Azazel tidak ada perbedaan dalam kecepatannya, membuat Joshua berpikir kalau dirinya dapat mengimbangi Azazel, membuatnya melancarkan serangan yang cukup kuat. Namun seketika Azazel menghilang dan tepat muncul di hadapan Joshua, membuat Joshua harus segera memasang mode bertahannya. Yang mana akibat serangan dari Azazel tersebut, membuat Joshua berpikir kalau dalam satu serangannya tersebut tombak yang sudah dialiri kekuatan Genesis kini sudah retak. Yang mana melihat kalau Joshua mulai kesusahan, membuat Azazel kini menjadi meremehkan Joshua, menganggap kalau Joshua benar-benar hanya menggertak saja. Di sisi lain, Joshua dengan sekuat tenaga berusaha untuk membalikan keadaan. Yang mana diakibatkan usahanya tersebut, Joshua ternyata berhasil melancarkan sebuah serangan kepada Azazel. Dan serangan tersebut tepat mengenai tanduknya, membuat Azazel kini menjadi semakin kesal dan mulai memutuskan untuk bertarung dengan serius. Di sini dengan segenap kekuatannya, Azazel mulai menyerang Joshua kembali secara membabi buta, tidak memberikan Joshua pilihan lain untuk menyerang saat itu juga.
Berbagai serangan kini mulai dilancarkan satu sama lain, dan semakin lama pertarungan kini mulai menjadi sengit. Aduan tombak Joshua dan pedang Azazel kini mulai berbenturan di mana-mana, sementara mereka berdua terus saling membalas serangan. Tepat pada saat itu, Joshua terlempar ke belakang, menimbulkan kesempatan bagi Azazel untuk melancarkan serangan. Namun usahanya tersebut langsung gagal karena Joshua dengan cepat bangkit kembali untuk menghindari semua serangan, menciptakan bentrokan pertarungan kembali antara Joshua dengan Azazel. Yang mana melihat Joshua menggunakan gerakan yang sama kembali, membuat Azazel kini mulai sadar, mengatakan, "Apakah kau pikir aku akan tertipu dengan gerakanmu untuk kedua kalinya?" Tapi benar saja, Azazel kini tertipu. Karena tepat pada saat itu, Joshua langsung melancarkan serangannya tepat pada wajah Azazel dan langsung menendangnya dengan sekuat tenaga. Yang mana terkena serangan tersebut membuat Azazel bertanya dalam pikirannya, bagaimana mungkin Joshua menjadi lebih kuat daripada dirinya. Mempertanyakan kenapa dirinya selalu membiarkan Joshua mengerahkan serangan yang kuat. Tepat pada saat itu, Joshua mengatakan, "Apakah kau penasaran kenapa kau bisa kalah padahal kau lebih kuat dariku? Itu adalah karena perbedaan dari pengalaman. Dan kurangnya pengalamanmu itu yang hanya bergantung dengan cara yang mudah tentu tidak akan bisa mengalahkanku." Seketika mendengar perkataan Joshua, membuat Azazel kini menjadi sangat kesal, berkata kalau kemampuan dan juga pengalaman dapat dikalahkan dengan kekuatan yang besar. Di sini Azazel mulai membentuk dirinya kembali menjadi lebih besar ke ukuran demonic monster, yang mana di sini Kaisar Lucifer meminta Azazel untuk mengerahkan kekuatannya. Yang mana mengetahui hal tersebut membuat Joshua langsung bersiap menggunakan kekuatannya, mengaktifkan semua kekuatan Primordial Stone yang ada pada dirinya, yaitu Bronto Stone, Magma Stone, dan juga Stormwind pada saat yang bersamaan, menyatukan semuanya secara sekaligus. Yang mana kini bentrokan kekuatan terjadi untuk yang ketiga kalinya, dan ini adalah pertempuran puncak antara kekuatan Azazel dan kekuatan dari Joshua, menimbulkan ledakan yang sangat besar pada saat itu. Dan di tengah pertarungan tersebut, Joshua terus mencari celah untuk mengenai Azazel. Sementara Azazel yang merupakan Kaisar Lucifer kini berpikir dengan panik, bertanya, bagaimana mungkin kalau aku tidak memiliki cukup kekuatan bahkan untuk satu serangan. Mengetahui kalau kekuatannya kini semakin berkurang, Kaisar Lucifer meminta Azazel kembali untuk memberikannya kekuatan yang sangat besar kepada dirinya. Mengatakan kepada Azazel, "Jika kau ingin menyatukan benua, maka berikan aku kekuatan lebih banyak lagi untuk mengalahkan Hero King." Menyadari kalau ada sebuah celah, seketika Joshua kini langsung menerjang tepat di saat Kaisar Lucifer kini mulai menebaskan pedangnya. Yang mana Joshua seketika mengambil kesempatan tersebut dan langsung seketika berpindah ke belakang Azazel, berkata kalau percuma saja kau terus berfokus kepada kekuatan, dan saatnya untuk kau bangun, Azazel si pemalas. Kini serangan Joshua langsung tepat mengenai pundak belakang Azazel, yang mana membuatnya terkejut dan berteriak sangat kesakitan, membuatnya seketika terjatuh ke tanah dan menimbulkan ledakan yang cukup besar pada permukaan. Sementara Mageseta dan Iselin sedang berusaha payah bertahan menggunakan pelindung untuk meminimalisir dampak dari ledakan yang terjadi, berkata apakah ini betul-betul sudah berakhir. Dan betapa terkejutnya Mageseta melihat apa yang terjadi tepat di hadapannya. Karena pada saat itu, dirinya melihat sosok Kaisar Lucifer yang berubah menjadi monster yang sangat besar, yang mana sosok itu adalah Azazel. Yang mana Azazel tersebut kini sudah tersadar dan menggantikan posisi dari Lucifer. Dan pada saat itu, Azazel kini berlutut kepada Joshua, mengatakan kalau dirinya adalah Divine Azazel, yang kini sudah sadar dan bertemu kembali dengan sang kegelapan yang bersinar di alam demonik, yaitu sang Lucifer yang sebenarnya, sang Grand Duke Lucifer yaitu Joshua. Dan sini Joshua berkata kepada Azazel, mengatakan kalau kau benar-benar telah menghilangkan citra malaikat dari ingatanku. Meski begitu, senang bertemu denganmu kembali setelah sekian lama. Sementara di alam bawah sadar, kini Kaisar Lucifer tersadar sekaligus kebingungan akan kondisinya, mempertanyakan di mana dirinya berada sekarang. Tepat pada saat itu, terdengar suara Azazel yang mengatakan kalau kau sudah gagal. Yang mana mendengar suara Azazel tersebut membuat Kaisar Lucifer cukup terkejut, berkata kalau akhirnya kau berbicara juga, menanyakan kepada Azazel di mana dirinya saat ini berada dan apa yang sebenarnya terjadi. Menjawab pertanyaan tersebut, Azazel berkata kalau ini adalah ruangan kesadaran milik kita bersama dan ikatan kita berakhir sampai di sini. Mendengar hal itu membuat Kaisar Lucifer menjadi terkejut,
menyuruh agar Azazel jangan bercanda dengan situasi saat ini karena dirinya harus bertarung lagi dengan Hero King. Namun mendengar hal itu membuat Azazel mengatakan kalau itu sangatlah mustahil. Di sini Kaisar Lucifer mencoba bertanya kembali mengenai kenapa hal itu sangat mustahil, dan Azazel menjelaskan kalau Hero King yang kau bicarakan itu sebenarnya adalah Archangel Lucifer, dan jika membicarakan peringkat di dunia manusia, dia adalah tuanku dan aku harus mematuhi perintah Lucifer. Yang mana seketika mendengar perkataan Azazel tersebut membuat Kaisar Lucifer menjadi sangat terkejut, membantah kalau masalah itu adalah masalah dirimu. Tapi menjawab perkataan Lucifer, Azazel berkata kalau sepertinya kau masih belum mengerti dengan situasimu saat ini, karena sekarang kau harus menghilang selamanya, dan karena ini sudah takdir maka sudah seharusnya berjalan seperti ini. Dan kini kesadaran Kaisar Lucifer akhirnya menghilang sepenuhnya dan digantikan oleh Azazel yang kini mengambil alih tubuhnya, membuat Kaisar Lucifer mati dalam alam pikirannya sendiri. Kembali kepada saat ini, Azazel mulai bertanya kepada Joshua, berkata kalau yang dari dirinya dengar, Duk Lucifer atau Joshua bertemu dengan Asmodeus, menganggap kalau sang Duk sekalipun juga mengalami suatu kesulitan, berinkarnasi ke dunia tengah hanya untuk dihianati lagi dan lagi. Yang mana Azazel mengatakan kalau ini menjadi bukti betapa mengerikannya kutukan dari sang demonic god. Bertanya kepada Joshua tentang apa tugasnya untuk saat ini. Apakah dirinya harus pergi bersama dengan Joshua sekarang ke alam demonik seperti hari itu, sama seperti 3 tahun sebelumnya saat Duk Lucifer menghilang dari dunia tengah. Di sini Iselin dan kawan-kawan terlihat kebingungan dengan apa yang terjadi, dan Iselin mempertanyakan kenapa sang demonik itu tunduk kepada Joshua, yang mana membuat Nona Shirley berpendapat kalau mungkin saja mereka berdua saling kenal satu sama lain. Sementara Icarus kini terlihat cukup khawatir dengan apa yang terjadi. Kembali ke Joshua, kini Joshua menjawab pertanyaan Azazel, mengatakan kalau dirinya belum bisa kembali ke alam demonik, yang dimana membuat Azazel terkejut nanyakan alasan dari Archduk Lucifer. Yang mana kini Joshua berkata kepada Azazel kalau masih ada satu fragmen dari demonic gods yang masih tertinggal di alam ini, yang mana seketika membuat Azazel sangat terkejut mengetahui hal itu. Di sini Joshua sadar kalau dirinya mendapatkan petunjuk kalau fragmen tersebut ada pada Lugia, yang mana dirinya mendapatkan gambaran sekaligus pertanyaan pada saat yang bersamaan. Karena tidak mungkin bagi Lugia bisa berada di wilayah kediaman Duk Agnus, apalagi itu secara kebetulan. Beranggapan kalau pasti ini semua kemungkinan ada hubungannya dengan Heimdall. Tapi untuk saat ini aku harus meluruskan kesalahpahaman yang terjadi. Kini Joshua berbisik kepada Azazel, mengatakan kalau dirinya memiliki sesuatu yang harus Azazel lakukan. Menilik ke arah para prajurit, mengatakan kalau aku ingin agar kau menjadi demon sesungguhnya di hadapan mereka. Yang mana kata mereka yang keluar dari Joshua seketika membuat Azazel tersadar dan melirik ke arah para prajurit, yang mana seketika para prajurit Swallow kini menjadi sangat ketakutan. Terlebih lagi Kaisar Lucifer berubah menjadi seorang demon dan berlutut di hadapan Joshua, membuat mereka berpikir kalau apakah ini adalah akhir dari semua. Di sini Azazel sedikit mengeluh, berkata apakah mungkin sang Archdux ingin agar dunia ini menjadi tempat di mana sihir dan demon itu terlarang. Mengatakan walau dirinya tidak suka melakukan hal tersebut, tapi mau bagaimana lagi karena ini adalah perintah dari sang Lucifer, dirinya tidak dapat menolak. Yang mana membuat Joshua berpikir kalau apa yang dikatakan Azazel memang ada benarnya juga. Kalau dirinya tidak membunuh para prajurit, maka yang selamat akan menyebarkan rumor kalau ada seorang pengendali undead kepada seluruh benua, yang mana seharusnya dirinya menjadi seorang pahlawan yang membasmi para undead, tapi malah dirinya mensummon para undead untuk pertarungan. Dan dengan kejanggalan yang terjadi, maka rahasia dirinya yang dapat mensummon para undead akan sedikit demi sedikit mulai terbongkar. Kini tiba-tiba Azazel mulai berteriak dan memerintahkan kepada semua minion atau para pasukan undead untuk melindungi dirinya dan sekaligus menghentikan Hero King bersama-sama. Setelah mendengar pernyataan tersebut membuat para prajurit Kekaisaran Swallow menjadi sangat bingung, berpikir apakah minion yang Kaisar Lucifer maksud adalah mereka semua. Namun tiba-tiba semua para pasukan undead kini mulai berlari mendatangi Azazel, yang mana melihat hal itu membuat Magiseta mempertanyakan bagaimana bisa pasukan yang dibawa kendali Joshua mengikuti perintah dari Azazel. Namun melihat apa yang terjadi, seketika Icarus tersadar kalau rencana tersebut ada pada rencana yang Lordnya pernah katakan sebelumnya, yang mana membuat Shirley kebingungan dan menanyakan rencana apa yang Icarus dengar dari Joshua.
Tepat pada saat itu, tiba-tiba Ikarus langsung mendeklarasikan perintah menyerang kepada para prajurit untuk menyerang para Undeads dan melindungi Hero King, yang mana membuat para prajurit yang mendengar perintah tersebut menjadi kebingungan, mempertanyakan kenapa Undeads yang disummon oleh Kekaisaran Swallow menyerang prajurit Swallow itu sendiri. Di sini tanpa basa-basi, Knights dan Christian langsung maju untuk menyerang dan menyuruh para prajurit untuk ikutan juga. Berkata, apakah kalian tidak mendengar perintahnya untuk menyerang? Yang mana seketika para prajurit kini ikut menyerang setelah ditegur oleh Knights. Di sini seluruh prajurit keluarga Pontier memutuskan untuk menyerang bersama dengan Knights dan juga Christian untuk melawan para Undeads dan melindungi Hero King. Dan terjadilah pertarungan sengit yang sebenarnya. Dan semua itu adalah rencana buatan Joshua. Dan di sini Joshua juga ikut bertarung, memimpin berjalannya pertarungan, sambil mengirimkan sebuah transmisi pesan kepada para Undeads-nya, meminta para Undeads untuk kembali ketika sudah selesai. Yang mana kini dengan tombak Lugianya, Joshua mengeluarkan sebuah cahaya terang untuk membantu para prajurit yang membasmi para Undeads. Tapi Joshua sebenarnya mengeluarkan cahaya tersebut untuk memberikan peluang para Undeads untuk segera melarikan diri. Yang mana memenuhi perannya tersebut, di sini Azazel bersikap seolah marah menyuruh para Undeads untuk menyerang para prajurit dari Hero King. Berkata kalau kalian semua tidak ada gunanya. Ini sebablah aku ingin mengubah kalian semua menjadi para Undeads. Dengan mengatakan ancaman tersebut membuat para prajurit yang dulunya adalah bawahan dari Kaisar Lucifer kini mulai menjadi ragu. Dan tepat saat mendeklarasikan perang terhadap alam surga, kini tiba-tiba Joshua muncul untuk memenuhi perannya. Dengan secara cepat muncul di hadapan Azazel dan mulai menghajarnya, yang mana seketika membuat Azazel kini terbanting ke tanah. Berpikir apakah ini bukannya sudah terlalu berlebihan untuk sekedar acting saja, karena saat ini dirinya benar-benar ditendang oleh Archduke Lucifer. Tepat pada saat itu juga, kini Joshua mengeluarkan aura transmisi pesan kepada semua orang, memerintahkan agar para prajurit Swallow menurunkan pedangnya, mengklaim kalau Kaisar Lucifer sebenarnya adalah seorang demon dan akan membuat semuanya menjadi para Undeads. Yang mana seketika mendengar pesan suara dari Hero King membuat para prajurit Kekaisaran Swallow yang ada menjadi sangat ragu dengan kekaisarannya sendiri. Walau begitu, ada beberapa orang yang berpikir kalau ini adalah rencana licik dari sang Hero King. Di tengah-tengah kebingungan tersebut, di sini salah satu prajurit berpendapat kalau sepertinya Hero King tidak akan berbohong tentang masalah ini. Berkata kalau ini bukanlah perang Kekaisaran Swallow dengan Avalon, tapi perang antara umat manusia dengan para demonik. Yang mana orang yang mengatakan hal itu adalah Kyuuba yang menyamar menjadi prajurit, dan dirinya mencoba untuk mempengaruhi para prajurit yang ada. Sementara dua prajurit kini dengan gagah berkata kalau dirinya tidak ingin menjadi para Undeads, dan langsung memutuskan untuk segera maju untuk menyerang. Yang mana kedua prajurit itu tidak lain dan tidak bukan merupakan penyamaran yang dilakukan oleh Death Snake Duke Asma dan juga Pangeran Casselion. Kini akibat provokasi dan hasutan dari pasukan Joshua yang berhasil menyamar, mendapatkan keyakinan dari para prajurit untuk membantu Hero King melawan para Undeads. Dan itu menjadi tanda kalau rencana taktik Joshua kini benar-benar telah berhasil. Sementara itu, kini di suatu tempat, lebih tepatnya di tempat ruangan rahasia Heimdall. Di sini Heimdall mendapatkan laporan dari bawahannya kalau Kaisar Lucifer telah dikalahkan. Yang mana di sini dirinya menyebutkan kalau Kaisar Lucifer sebenarnya membuat kontrak dengan sesosok demonik dan telah dikalahkan oleh Joshua Sanders bersamaan dengan 200.000 prajurit gabungan dari Kekaisaran Swallow dan juga Avalon. Mendengar kabar tersebut membuat Heimdall kini mulai menanyakan kalau seperti itu bagaimana keadaan Kekaisaran Swallow pada saat ini. Menjawab pertanyaan tersebut, sang bawahan mengatakan kalau dalam situasi seperti ini, putri kedua dari kaisar sebelumnya yaitu Yelena Felgrace sedang berusaha untuk mengambil alih kekaisaran dan mencoba untuk merebutkan tahta. Di sini tiba-tiba Heimdall mulai merasa bahagia, berkata kalau Joshua telah melakukan tindakan yang sangat besar atas nama dirinya, mengatakan kepada bawahannya tersebut kalau begitu beritahukan berita itu kepada semua apostel, karena kita akan bergerak sesuai dengan bagaimana zaman ini berubah, dan juga bawa Kaisar Markus untuk datang ke sini karena ada sesuatu yang ingin kutanyakan kepada dirinya secara langsung. Kini terlihat Kaisar Markus von Briton yang dalam kondisi tertahan di sel tahanan dengan badan yang penuh luka dan kondisi yang cukup buruk, menjadi awal kemunculan Kaisar Markus dan kebenaran yang akan segera terungkap. Oke, itu dia pembahasan Joshua part keempat kita kali ini,
Yang mana di video kali ini sangat plot twist banget dan membuat kita menjadi sangat penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Kaisar Markus dan juga Duke Agnus. Dan juga sebuah kebenaran kalau Kaisar Markus kini masih hidup. Dan juga bisa kita lihat kalau semua kejadian antara Kaisar Markus dan Duke Agnus, semakin lama semua rahasia tersebut selalu ada hubungannya dengan sosok bernama Heimdall. Dan sebenarnya apa rencana dari Heimdall atau Duke Agnus melakukan semua ini? Jadi itu dia sedikit alur cerita dari komik Joshua, yang mana di part keempat ini sudah mentok pada chapter ceritanya. Jadi sabar aja selagi kita menunggu komiknya update. Jangan lupa untuk di subscribe supaya tidak ketinggalan video seru yang akan Jimmy upload. Dan like kalian serta komen videonya jika kalian suka, karena kemungkinan akan Jimmy up terus sampai komik ini tamat. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya, sehat selalu. Bye bye.